Israel terus membombardir Gaza. Terakhir, tank dan pasukan darat Israel menyerang penampungan warga Palestina milik PBB di Khan Younis. Sementara Indonesia terus menyerukan pembelaannya terhadap Palestina. Hal ini terlihat dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Militer Israel kian membabi buta menyerang wilayah Gaza. Militer Israel tidak pandang bulu kawasan mana yang menjadi sasaran serangan. Karena semakin lama, sasaran serangan merupakan tempat-tempat warga tak berdosa terpusat. Terakhir, tank dan pasukan darat Israel menyerang penampungan warga Palestina milik PBB di Khan Younis. Pejabat PBB menyebut serangan juga mencakup wilayah rumah sakit Nasser dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya. Tak puas membunuh warga di pengungsian, tank Israel juga menembak ke arah kerumunan warga yang sedang mengantre mendapatkan makanan. 20 orang tewas dan 150 lainnya luka-luka. Para korban segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Pertempuran di Khan Younis membuat 2 rumah sakit tak dapat dijangkau, sementara 1 rumah sakit lainnya kini harus mengevakuasi pasiennya ke lokasi yang lebih aman. Akibatnya, banyak pasien yang telantar dan dirawat dengan cara yang tidak memadai. Seorang korban luka dalam serangan ini mengatakan dirinya sedang mengantre bantuan pangan, namun ada tank Israel yang datang dan tiba-tiba menembak ke arah kerumunan. رايحين نجيب طحين لسنا في المقاطير ضربوا علينا 4 قذايف استشهد شباب وتصاب شباب وانا تصابت في الجري وفي ايدي. Melihat kekejaman militer Israel, Indonesia terus menyerukan pembelaannya terhadap Palestina. Hal ini terlihat dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang dihadiri oleh Menlu RI Retno Marsudi. Bahkan, Menlu Retno melakukan aksi walkout atau keluar ruang rapat ketika Duta Besar Israel untuk PBB memberikan pernyataan. Indonesia sudah hadir 3 kali dalam debat Dewan Keamanan PBB membahas konflik Israel-Palestina. Usai debat, Menlu Retno Marsudi menjelaskan Indonesia mempertanyakan resolusi PBB tentang Palestina yang telah dilaksanakan. Karena Menlu menilai banyak resolusi yang dilanggar tetapi tidak ada sanksi bagi pelanggar alias Israel. Saya juga menyampaikan kemana Palestina harus mengadu jika DKPBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri. Sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum. Sekali lagi saya mendesak anggota Dewan Keamanan untuk segera menghentikan ketakutan yang setiap hari dihadapi oleh warga Palestina di Gaza dan juga di tepi barat. Saya juga bertanya di depan Dewan Keamanan PBB, apakah lebih dari 25.000 nyawa yang telah melayang ditambah dengan semakin banyaknya yang sekarat karena kelaparan dan kedinginan, termasuk bayi dan anak-anak, masih terlalu sedikit untuk kita segera bertindak. Dukungan terhadap Palestina juga kembali ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat menjamu Presiden Republik Persatuan Tanzania Samia Suluhu Hassan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Jokowi menegaskan Indonesia dan Tanzania berkomitmen mendukung perjuangan bangsa Palestina. Terakhir, terkait situasi di Gaza, kedua negara memiliki kesamaan posisi dan akan terus berkoordinasi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina. Sementara itu, meski masih dibatasi pemerintah Israel, bantuan internasional terus berdatangan ke perbatasan Gaza di Rafah. Ribuan warga Gaza juga kembali mengungsi lebih jauh ke selatan, memadati perbatasan Palestina dengan Mesir, karena 85% wilayah Palestina kini telah menjadi zona perang. Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, korban tewas telah melebihi 25.700 orang dan melukai 63.000 lainnya.
Untuk mengetahui informasi terkini di jalur Gaza telah bergabung bersama kami sukarelawan Mercy Indonesia Fikri Rofiul Haq di Khan Yunis, Gaza Selatan. Selamat siang Mas Fikri. Terakhir kita berkomunikasi adalah 2 minggu yang lalu di Kompas Siang dan informasinya itu sempat terputus untuk jaringan komunikasi. Benar seperti itu Mas? Gambarkan kepada kami situasinya Mas. Ya, selamat pagi waktu Gaza Mbak Glenis. Memang terakhir kami mengalami kesulitan dalam berkomunikasi ya, karena memang pihak Zionis Israel ini memang mereka juga membombardir tidak pandang bulu, baik fasilitas umum ataupun seperti rumah sakit, sekolah-sekolahan PBB ataupun sekolahan pemerintah, baik juga kantor-kantor berita ataupun juga pusat base-base data jaringan Wi-Fi, sehingga memang pada Jumat lalu tanggal 12 Januari 2024 kami kehilangan koneksi jaringan internet serta koneksi jaringan kartu perdana lokal. Sampai kami mendapatkan kembali itu 1 minggu kemudian pada Jumat 19 Januari 2024. Dan setelah itu memang kondisi jaringan internet juga masih belum stabil. Ya, ketika kita sudah mendapatkan jaringan 3 hari, lalu 2 hari lagi kembali jaringan terputus. Ya, dan juga sampai saat ini jaringan internet memang masih belum stabil, mengingat juga memang serangan-serangan Israel ini masih terus membabi buta ke seluruh jalur Gaza. Baik, sempat mengalami putus komunikasi, kembali tersambung namun sempat juga terputus kembali. Tank Israel juga kan menembaki warga, kian membabi buta ya Mas Fikri, di pengungsian bahkan ketika warga ini mengantre bantuan. Bagaimana penanganan korban saat ini? Ya, memang kondisi ini sudah terjadi pada awal peperangan, pada pecahnya perang tanggal 7 Oktober 2023 lalu ya. Ketika kami masih bertugas di Rumah Sakit Indonesia, saat itu masih ada 3 relawan dari Mercy yang kami memang memilih bertahan untuk membantu masyarakat di sana, terutama pada saat itu adalah Rumah Sakit Indonesia itu sendiri, karena memang kami tinggal di Wisma Indonesia yang masih satu lingkungan dengan Rumah Sakit Indonesia. Saat itu seringkali memang pihak Israel ini terus membombardir fasilitas umum ya, seperti sekolahan PBB, seperti saya sampaikan tadi, dan juga rumah sakit. Bahkan terakhir Rumah Sakit Indonesia pun menjadi target sasaran ya pada tahun lalu, sehingga memang dalam kondisi yang sangat buruk sekali ya saat itu Rumah Sakit Indonesia dalam kondisi yang sangat buruk, obat-obatan sudah habis, tim medis juga banyak yang terbunuh ya, dan juga bahan bakar pun dari yang masuk ke jalur Gaza ya tidak ada yang sampai pada jalur Gaza Utara sendiri saat itu. Makanya saat itu kita memang berinisiatif untuk memang tetap stay untuk membantu. Saat itu kita membeli minyak goreng untuk stok bahan bakar suplai listrik yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Dan sampai saat ini juga keadaannya tidak jauh berbeda pada hari ini ya. Rumah sakit masih terus mengalami situasi yang sangat darurat. Banyak sekali korban-korban yang terus berjatuhan. Dari Kementerian Kesehatan Palestina saya mendapatkan informasinya bahwa terdapat 25.900 warga yang sudah syahid ataupun meninggal sejak 7 Oktober lalu. Di antara mereka adalah 11.000 adalah anak-anak dan juga 7.000 lebih adalah dari kalangan wanita. Dan juga terdapat ratusan lansia serta 340 mungkin saat ini tim medis yang meninggal, baik dari kalangan dokter, perawat maupun tim evakuasi ya. Serta tidak luput juga jurnalis ya. Jurnalis juga menjadi target sasaran Israel. Tercatat sampai hari ini kalau tidak salah 119 jurnalis yang sudah meninggal sejak 7 Oktober lalu. Bayangkan 100 lebih jurnalis meninggal dalam waktu hanya 4 bulan saja. Ini menggambarkan bahwa serangan Israel ini mereka sangat random dan sangat membabi buta ya. Mereka juga melancarkan serangan ke warga sipil serta fasilitas umum yang ada di seluruh jalur Gaza. Ya, kondisi darurat untuk kesehatan bahkan juga di tempat pengungsian ini terus mendapat serangan dari Israel. Lantas bagaimana dengan bantuan internasional? Apakah sudah bisa kembali disalurkan? Ya, yang saya rasakan bantuan yang sangat banyak datang ke kami dalam jumlah yang banyak ya. Saat itu 200 truk setiap harinya masuk ke jalur Gaza. Saat pada gencatan senjata saja pada tanggal 20 November 2023 sampai berakhirnya itu tanggal 1 Desember 2023. Saat itu hanya berlaku 1 minggu saja gencatan senjata ya, bersifat sementara tentunya. Hanya bantuan saat itu aja yang masih terus mengalir. Saat itu 200 truk masuk ke jalur Gaza, namun
setelah gencatan senjata, perang masih terus terlihat, dentuman bom masih terus terdengar dari tempat kami berada ya, karena kami mengungsi di sekolahan pemerintah yang ada di sekitar rumah sakit Eropa di kota Khan Yunis, Gaza bagian selatan. Dan memang bantuan-bantuan ini masih terus dibatasi oleh pihak Zionis Israel. Bahkan saya melihat video wartawan lokal bahwa bantuan-bantuan yang masuk ke jalur Gaza pun bukan hanya dibatasi oleh pihak militer Israel, bahkan dicegat oleh warga Israel atau warga Yahudi itu sendiri yang ada di perbatasan kota Rafah, jalur Gaza bagian selatan. Sehingga memang sampai saat ini kondisi jalur Gaza sangat-sangat menengakan dan juga sangat miris ya, di mana bantuan masih terus batasi, sehingga masyarakat saat ini benar-benar dalam kondisi sekarat. Bahkan dari komunitas Palestina terdapat 400.000 warga yang saat ini benar-benar kelaparan ya, dan terindikasi bahwa mereka akan meninggal karena kelaparan ataupun kedinginan, karena sampai saat ini jalur Gaza sudah memasuki musim dingin ya, dan rumah-rumah mereka 65.000 rumah mereka sudah hancur sebagian, bahkan 30 atau sampai 40.000 rumah sudah hancur total, sehingga mereka terpaksa 1,9 juta ini warga atau 85% warga yang ada di jalur Gaza ini mengungsi ke tempat yang mereka anggap aman, dan mereka saat ini sangat miris dengan kurangnya bantuan-bantuan yang masuk ke jalur Gaza. Ya, Mas Fikri, ini mayoritas kan untuk wilayah Gaza ini sudah menjadi medan perang. Lantas kemana warga Palestina ini mengungsi, ke titik mana, dan apakah juga membuat mereka akhirnya eksodus begitu ke perbatasan negara-negara lain untuk mengamankan diri? Ya, saya sering sekali mendengar pertanyaan bahwa apakah ada tempat yang aman bagi keluarga Gaza ataupun warga asing yang ada di jalur Gaza itu sendiri. Saya sering sampaikan bahwa tidak ada tempat aman di jalur Gaza. Karena pada saat itu sekali lagi kami ketika tugas di Rumah Sakit Indonesia menganggap Rumah Sakit Indonesia itu aman. Namun sekeliling area Rumah Sakit Indonesia pun tidak luput dari serangan bom Israel. Bahkan rumah sakit itu sendiri pun sudah dihancurkan oleh pihak militer Israel. Dan sehingga yang ada di Rumah Sakit Indonesia saat itu terpaksa mengosongkan pasiennya, pengungsinya, dokternya untuk pergi ke atau mengevakuasi ke jalur Gaza bagian selatan. Bahkan yang saya lihat karena penuhnya jalur Gaza bagian selatan oleh para pengungsi ya, karena 1,9 juta mereka mengungsi ya ke seluruh titik-titik yang ada di jalur Gaza, sampai warga itu memadati perbatasan antara jalur Gaza dan juga Mesir ya, yang ada di kota Rafah, jalur Gaza bagian selatan. Sehingga memang sampai saat ini contohnya saja kota Kufori ya, saya bertemu dengan kepala desa kota Kufori ya. Beliau mengatakan bahwa awalnya jumlah warga yang ada di kota Kufori itu hanya 10.000, tapi saat ini ada 110.000. Bayangkan peningkatan yang begitu signifikan, karena memang mereka ini mengungsi yang ke tempat-tempat yang mereka anggap aman, terutama memang ke jalur Gaza bagian selatan itu sendiri, sehingga saking banyaknya warga yang mengungsi ke jalur Gaza bagian selatan sampai memenuhi atau memadati perbatasan antara jalur Gaza dan juga Mesir. Baik, ini pasukan Israel ini terus menyerang wilayah Gaza, bahkan sampai ke tempat pengungsian dan juga tempat-tempat lainnya di wilayah Gaza. Terima kasih sukarelawan Mercy Indonesia, Mas Fikri Roiful Haq. Semoga sehat selalu dan kita bisa terus berkontak